Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvia Rahayu dari Mahasiswa Hubungan Internasional Angkatan 2019. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi diseminasi hasil untuk topik penelitian atau topik skripsi saya yang berjudul Kepentingan Korea Selatan melalui Kebijakan New Southern Policy di Kawasan ASEAN. Di bagian pertama ada bab 1 yang berisi pendahuluan. Untuk bagian latar belakang sendiri, ada 3 poin utama yang akan di-highlight, yaitu yang pertama, sifat alami kebijakan luar negeri sebuah negara yang dinamis, di mana sebuah negara akan selalu menyesuaikan kebijakan luar negerinya dengan situasi politik yang sedang dihadapi. Lalu yang kedua, sebuah kebijakan luar negeri dari negara akan selalu memuat kepentingan strategis dari negara yang bersangkutan, karena kedudukan si kebijakan luar negeri itu sendiri sebagai sarana untuk menjamin kepentingan nasional suatu negara. Lalu yang terakhir, akan dilihat bagaimana relevansi pandangan ini dengan fenomena perubahan kebijakan luar negeri Korea Selatan di bawah pemerintahan Moon Jae-in. Oke, kita lanjut. Korea Selatan sendiri memiliki lingkungan geopolitik yang unik, dengan dikelilingi oleh negara-negara besar di sekitarnya, meliputi Amerika Serikat, Tiongkok, dan juga Jepang. Lalu juga ada negara tetangganya Korea Utara yang seringkali memiliki konflik bilateral dengan si Korea Selatan ini. Nah, ibaratnya Korea Selatan ini bisa dibilang kayak udang yang dikelilingi sama paus-paus besar gitu. Dengan lingkungan geopolitik yang agak tricky ini, Korea Selatan cukup memiliki kesulitan untuk mengembangkan kebijakan luar negerinya secara lebih leluasa. Maka tidak heran kalau sejauh ini kebijakan luar negeri si Korea Selatan itu sendiri umumnya berputar-putar di sekitar urusan semenanjung Korea ataupun dinamika dengan negara-negara besar tadi. Namun, saat pemerintahan Moon Jae-in dimulai, di saat yang bersamaan juga dilema politik kekuasaan antara negara-negara besar di kawasan Asia Timur itu menguat, kayak persaingan Amerika Serikat dengan Tiongkok yang melalui perang dagang dan merambah ke bidang lainnya. Lalu kayak persaingan bilateral Korea Selatan dan juga Jepang yang berakar dari masalah sejarah itu, dan persaingan Korea Selatan sendiri dengan Korea Utara, ataupun puncaknya sendiri itu kelihatan pas permasalahan pemasangan sistem THAAD oleh Amerika Serikat di kawasan Korea Selatan ini. Nah, di situ menimbulkan kayak kecurigaan tinggi gitu dari Tiongkok terhadap kedekatan si Korea Selatan ini dengan Amerika Serikat. Nah, dilema politik luar negeri Korea Selatan sama negara-negara besar tadi itu mulai merambah ke berbagai bidang, utamanya itu bidang ekonomi yang membuat Korea Selatan mengalami kerugian yang cukup besar karena dampak boykot dan juga proteksionisme sana-sini dari Amerika Serikat maupun dari Jepang juga terhadap Korea Selatan. Yang ini tuh cukup merugikan gitu loh buat keberlangsungan pemerintahan Moon Jae-in selama awal dia menjabat. Untuk menyiasati kerugian ini, si pemerintah Moon Jae-in kemudian memutuskan untuk merombak atau membawa perbaharuan kepada arah kebijakan luar negeri Korea Selatan. Hal ini kemudian diarahkan menuju ke ASEAN melalui inisiasi pembentukan kebijakan New Southern Policy. Secara garis besar, si New Southern Policy atau kebijakan NSP ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama atau mengintensifkan hubungan kerjasama Korea Selatan dengan negara-negara di wilayah selatan Korea umumnya dan ASEAN secara khususnya ke tingkat yang sama dengan kemitraan Korea Selatan bersama dengan mitra-mitra tradisionalnya yang negara besar tadi. NSP sendiri ditargetkan untuk 2 kawasan, yaitu Asia Tenggara atau ASEAN, dan juga untuk kawasan Asia Selatan dengan mengambil India sebagai negara target utamanya. Namun dibandingkan dengan India, si ASEAN ini lebih dijadikan parameter utama dalam implementasi NSP oleh Korea Selatan.
Kemudian untuk bagian rumusan masalah sendiri tergambar dalam 3 poin utama, yaitu yang pertama, kebijakan luar negeri Korea Selatan selama bertahun-tahun lamanya udah terfokus pada lingkungan Semenanjung Korea dan juga hubungan dengan negara-negara besar. Yang kemudian hal tersebut membatasi keleluasan kebijakan luar negeri Korea Selatan dan di saat bersamaan terjadi dilema politik gitu loh dalam politik luar negeri Korea Selatan dan dilema tersebut cukup menyulitkan pemerintah yang sedang berlangsung di masa itu yaitu pemerintahan Moon Jae-in. Lalu sebagai solusi pemerintahan Moon Jae-in kemudian mengambil tindakan untuk memperluas eh, cakupan area dari kebijakan luar negerinya yang kemudian diarahkan ke kawasan ASEAN. Lanjut di bagian pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang hendak dijawab sendiri adalah apa kepentingannya yang ingin dicapai oleh Korea Selatan terhadap ASEAN melalui kebijakan NSP. Untuk tujuan penelitian sendiri, dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kepentingan Korea Selatan terhadap ASEAN melalui kebijakan NSP sebagai bagian dari dinamika politik luar negeri Korea Selatan. Kemudian untuk manfaat penelitian sendiri terbagi atas 2 capaian, yaitu secara akademis, penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi untuk perkembangan studi hubungan internasional. Lalu secara prakteknya, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait kebijakan luar negeri Korea Selatan dan untuk lesson learned juga bagi negara-negara middle power saat merumuskan kebijakan luar negeri yang relevan. Lanjut di studi pustaka, ada 5 bahan bacaan yang digunakan. Untuk detailnya teman-teman bisa lihat dalam slide. Kemudian di bagian kerangka konsep, penelitian ini merujuk pada konsep kepentingan nasional yang dikeluarkan oleh Charles Chung Han-woo pada tahun 2017. Nah, Han-woo sendiri meyakini kalau kepentingan itu merupakan konsep yang meluas, alias multidimensi, tidak hanya terfokus dalam satu dimensi aja. Nah, konsepsi Han-woo ini sendiri sejalan dengan asumsi neorealisme, ya, di mana Han-woo berpendapat kalau kepentingan negara itu tidak dapat ditafsirkan dari satu sisi atau satu bidang utama aja, kayak meliputi kepentingan keamanan ya kepentingan keamanan aja, kepentingan ekonomi ya hanya mencakup kepentingan ekonomi secara luas. Tapi Han-woo ini lebih mendefinisikan kepentingan nasional itu secara bergilir atau secara saling berkaitan. Alias misalnya dalam kepentingan ekonomi itu ada tolak ukur indikator perdagangan internasional, ada tolak ukur indikator keterbukaan pasar, ada tolak ukur indikator investasi luar negeri misalnya. Tidak kepentingan ekonomi secara umum dan garis besar aja. Nah, menurut si Han-woo ini, kepentingan negara dalam sistem internasional sendiri terbagi atas 3 dimensi vital, yaitu ada kepentingan keamanan yang menurut Han-woo dapat diukur dari indikator aliansi, lalu kapabilitas nasional, dan juga kepemilikan nuklir. Lalu yang kedua itu ada kepentingan komunitas masyarakat, yang Han-woo lihat itu bisa diukur dari keterlibatan si negara yang bersangkutan dalam organisasi antar pemerintah, lalu inisiatif kebijakan luar negeri tersebut juga bisa dikaitkan dengan motif pembangunan dalam negeri. Lalu yang ketiga itu berkaitan dengan demokrasi atau tipe rezim yang dianut oleh sebuah negara. Nah, kepentingan ketiga atau kepentingan terakhir yang dijelaskan oleh Han-woo itu adalah kepentingan ekonomi, di mana kepentingan ekonomi ini selanjutnya untuk metode penelitian sendiri, skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dan batasan penelitian sendiri fokuskan pada batasan isu seputar implementasi kebijakan luar negeri NSP di kawasan ASEAN mulai dari tahun 2017, awal pembentukan kebijakan ini, lalu diakhiri di tahun 2022, yang juga sejalan dengan berakhirnya masa pemerintahan Moon Jae-in.
Lalu unit dan tingkat analisis sendiri, unit analisis dalam penelitian ini adalah Korea Selatan dan juga kebijakan NSP itu sendiri. Unit analisisnya adalah ASEAN dan juga tingkat analisisnya berupa induksionis. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang diperoleh melalui berbagai data sekunder dan juga data primer seperti arsip maupun sumber-sumber website atau situs resmi gitu dari pemerintah Korea Selatan dan juga lembaga ASEAN. Kemudian di teknik analisis data dilakukan dengan merujuk pada teknik analisis data oleh Miles Huberman, yaitu ada reduksi, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Oke, lanjut di bab 2, kita akan membahas seputar faktor-faktor yang melatar belakangi terbentuknya kebijakan NSP. Ini ada 2 poin utama yang akan di-highlight, yaitu yang pertama, seperti apa karakteristik umum dari kebijakan luar negeri Korea Selatan sebelumnya, dan yang kedua itu terkait dengan kondisi yang melatar belakangi atau faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kebijakan NSP itu sendiri. Karakteristik kebijakan luar negeri Korea Selatan sendiri sebelumnya secara umum bisa dikategorikan dalam 3 ciri khas. Yang pertama itu kebijakan luar negeri Korea Selatan cenderung bersifat pro-AS, di mana sebagian besar kebijakan Korea Selatan itu cenderung mengikuti keputusan kebijakan luar negeri sejalan gitu dengan keputusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Lalu yang kedua, kebijakan luar negeri Korea Selatan seringkali didominasi oleh permasalahan domestik dengan negara-negara di kawasan Asia Timur, baik dengan Korea Utara, Jepang maupun dengan Tiongkok itu sendiri yang juga merangkap sebagai mitra perdagangan terbesarnya. Dan yang ketiga itu karakteristik umum kebijakan luar negeri Korea Selatan adalah fokus kebijakan luar negeri negara ini cenderung terbatas dan jarang memiliki kebijakan regional untuk kawasan yang lebih luas. Digagasnya kebijakan NSP menandakan adanya indikasi pergeseran politik luar negeri Korea Selatan ke arah ASEAN dari yang sebelumnya itu berpusat di sekitaran negara-negara besar seperti AS, Tiongkok, dan Jepang. Nah, fenomena pergeseran fokus dalam orientasi kebijakan luar negeri Korea Selatan ini bisa dikaitkan dengan 3 penyebab, yaitu yang pertama ada kebutuhan Korea Selatan untuk memperluas atau mendiversifikasi strategi kebijakan luar negerinya yang selama ini terbilang monoton. Lalu yang kedua itu untuk meningkatkan otonomi strategis dan mengurangi dampak potensial dari gesekan kepentingan keamanan dan ekonomi antara dua mitra utamanya, Korea Selatan dengan AS ataupun dengan Tiongkok, juga dengan Jepang dan Korea Utara. Lalu yang ketiga itu ada faktor penarik yang berasal dari daya tarik potensial dari kawasan ASEAN itu sendiri untuk alternatif kemitraan Korea Selatan utamanya bagi alternatif ekonomi. Selanjutnya di bab ketiga akan dibahas terkait dengan implementasi kebijakan NSP di kawasan ASEAN. Nah, pembahasan ini akan didasarkan pada 3 poin utama. Yang pertama ditinjau dari dinamika hubungan antara Korea Selatan dengan negara-negara ASEAN itu sendiri dari masa pemerintahan yang satu ke masa pemerintahan yang lainnya hingga di masa Moon Jae-in. Lalu yang kedua itu melihat tentang kebijakan NSP itu sendiri, bagaimana substansinya, dan terakhir dijelaskan terkait program implementasi dari NSP. Hubungan antara Korea Selatan dan ASEAN sendiri sudah jauh berkembang secara signifikan, terhitung mulai dari awal terjalinnya dengan kemitraan yang berstatus sebagai Sectoral Dialogue Partner pada November 1989. Hingga saat ini kemitraan keduanya itu sudah meningkat jauh dan berstatus sebagai Strategic Partnership yang diresmikan pada
tahun 2010 di bawah masa pemerintahan Park Geun-hye. Hubungan Korea Selatan terhadap ASEAN ini mulai berkembang pesat di bawah kendali pemerintahan Kim Dae-jung. Namun, dalam beberapa pemerintahan setelah Kim Dae-jung, pamor ASEAN dan antusiasme Korea Selatan terhadap ASEAN ini justru menurun. Dan sejauh ini, kebijakan luar negeri Korsel terhadap ASEAN bisa dibilang berlangsung secara tidak konsisten. Pada bulan November 2017, Presiden Moon Jae-in mengumumkan inisiasi kebijakan NSP melalui pidatonya dalam Indonesia Korea Business Forum di Jakarta. NSP sendiri merupakan salah satu bagian dari rangkaian strategi kebijakan luar negeri Korea Selatan semasa pemerintahan Moon Jae-in. Kebijakan ini berada di bawah payung besar kebijakan NEAPC atau kepanjangan dari Northeast Asia Plus Community for Responsibility Sharing. Dan NSP sendiri merupakan bagian dari 100 prioritas kebijakan Korea Selatan di masa Moon Jae-in. Nah, si NSP ini terdiri dari 3 visi kerjasama yang menjadi dasar implementasi kebijakan, yaitu yang juga dikenal sebagai visi 3P atau 3 Pillars, yang memuat visi terkait people, prosperity, dan peace. Dan ketiga pilar ini mewakili 16 agenda kebijakan yang dibagi per masing pilar memiliki sekitar 5 atau 6 tugas kebijakan gitu. Selama masa diberlakukannya NSP, kebijakan ini juga mengalami perkembangan substansi seiring dengan perubahan kondisi global dari tahun 2017 sampai 2022 itu. Yang utamanya itu dipicu oleh pandemi COVID-19 dan NSP ini berubah relevansinya menjadi NSP Plus sejak tahun 2020. Lalu selanjutnya akan dibahas terkait dengan implementasi NSP dalam kerjasama Korea Selatan dan ASEAN. ASEAN sendiri merupakan ruang utama bagi upaya implementasi kebijakan NSP Korea Selatan. Nah, upaya implementasi ini dibagi atas 3 bidang kerjasama, yaitu ada prosperity yang mewakili kerjasama ekonomi, people yang mewakili kerjasama dengan orientasi sosial budaya, lalu yang ketiga peace yang mewakili kerjasama keamanan. Untuk kerjasama ekonomi sendiri di pilar people dibagi atas beberapa agenda. Yang pertama itu ada agenda peningkatan Free Trade Agreement. Yang kedua adalah agenda perluasan perusahaan dan UKM Korea Selatan di ASEAN. Lalu peningkatan proyek pembangunan dan yang keempat itu ada kerjasama antara Korea Selatan dalam industri smart teknologi. Umumnya ini dilakukan melalui proyek kerjasama smart cities di beberapa negara-negara ASEAN. Lalu yang kedua itu ada pilar people yang difokuskan pada kerjasama sosial budaya. Untuk agendanya sendiri ada capacity building dan pertukaran antar masyarakat. Lalu ada peningkatan sektor pariwisata yang sempat lesu akibat COVID-19 dan pengendalian kesehatan masyarakat akibat pandemi COVID-19 juga. Lalu yang terakhir itu ada agenda perlindungan pekerja migran. Untuk kerjasama perdamaian atau kerjasama di bidang keamanan sendiri yang termuat dalam pilar peace difokuskan pada 4 agenda, yaitu ada kerjasama politik dan peningkatan diplomasi proaktif dari Korea Selatan terhadap ASEAN dan negara anggotanya. Lalu yang kedua, penguatan kerjasama maritim. Yang ketiga itu kolaborasi antara ASEAN dan juga Korea Selatan dalam industri pertahanan. Umumnya tujuan ini lebih bersifat komersial. Lalu yang keempat itu ada dukungan ASEAN Member States dalam masalah semenanjung Korea. Dalam hal ini Korea Selatan lebih mengharapkan dukungan negara-negara ASEAN untuk permasalahan regionalnya. Selanjutnya, untuk bab 4 akan menjawab pertanyaan penelitian terkait apa kepentingan yang ingin dicapai Korea Selatan melalui implementasi NSP.
Dalam hal ini ada 3 dimensi kepentingan yang akan dibahas sesuai dengan kerangka konsep yang telah dijelaskan di awal, yaitu ada kepentingan ekonomi, kepentingan komunitas masyarakat, dan kepentingan keamanan. Dimensi vital dari kebijakan luar negeri sebuah negara yang dikemukakan oleh Charles Chong Han-woo, yang pertama itu adalah ekonomi. Han-woo menekankan bahwa kepentingan ekonomi merupakan determinan utama dalam banyak perumusan prioritas kebijakan luar negeri suatu negara. Nah, menurut Han-woo sendiri, kepentingan ekonomi suatu negara itu bisa diukur dari 3 indikator, yaitu ada perdagangan internasional, keterbukaan pasar, dan juga investasi asing langsung. Ekonomi merupakan elemen terpenting di balik inisiasi kebijakan NSP oleh Korea Selatan. Nah, penempatan kepentingan ekonomi Korea Selatan dalam NSP sendiri dipicu oleh penempatan sistem anti-rudal THAD yang dioperasikan oleh pasukan militer Amerika Serikat di Seoul, yang pada awal tahun 2017 itu memicu sanksi dan ketegangan antara Korea Selatan bersama Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Ini menyebabkan Korea Selatan mengalami kerugian sekitar US dollar 7,5 miliar. Lalu di tahun yang sama, pertumbuhan ekonomi Korea Selatan juga terhambat sebagian karena berlangsungnya konflik perdagangan bilateral dengan Jepang, menyusul dengan ketetapan pembatasan ekspor semikonduktor yang diberlakukan oleh Jepang terhadap Korsel. Dan yang ketiga itu, ekonomi Korea Selatan juga lagi hancur-hancurnya karena mengalami kesulitan untuk mengekspor produknya ke AS karena menguatnya tren proteksionisme Amerika Serikat di masa Donald Trump. Nah, ketiga situasi yang menyulitkan ini kayak menyoroti ketergantungan berlebihan Korea Selatan pada negara-negara besar tersebut, ketergantungan ekonomi dalam khususnya. Oke, untuk indikator dalam kepentingan ekonomi, yang pertama itu ada perdagangan internasional. Nah, terkait NSP sendiri, Korea Selatan meluncurkan kebijakan ini pada saat berlangsungnya puncak boikot ekonomi Tiongkok yang ditujukan terhadap Korea Selatan karena fenomena THAD itu sendiri. Nah, perdagangan Korea Selatan yang selama ini sangat bergantung pada kehendak kekuatan ekonomi utama, yaitu ada AS, Tiongkok, dan Jepang, cukup terpukul dan sangat terpengaruh kerugian dari tindakan pemboikotan dan konflik ekonomi dengan 3 mitra teratasnya tersebut. Dalam hal ini bisa diidentifikasi kalau kepentingan di balik inisiasi NSP Korea Selatan terhadap ASEAN itu lebih didasarkan pada kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan pada mitra-mitra dagang tradisionalnya dengan mendiversifikasi mitra dagang terhadap negara-negara lain, khususnya dalam hal ini ASEAN, mengingat besarnya potensi yang dimiliki ASEAN secara ekonomi. Nah, ASEAN sendiri merupakan mitra dagang terbesar kedua untuk Korea Selatan setelah Tiongkok. Di bawah kebijakan NSP, strategi Free Trade Agreement antara Korea Selatan dan ASEAN itu mulai digencarkan dan mengalami perkembangan yang substansial. Untuk FTA sendiri, sejauh ini Korea Selatan dan ASEAN telah memiliki 6 Free Trade Agreement bilateral dan 4 diantaranya itu terbentuk di bawah skema kebijakan NSP. Sedangkan 2 lainnya terbentuk di atas tahun 2015. Lalu untuk indikator selanjutnya adalah keterbukaan pasar. Korea Selatan sendiri bergantung pada sektor ekspor sebagai stimulus utama dalam perekonomian nasionalnya. Dalam hal ini, ASEAN dengan kebijakan pasar inklusifnya dan potensi yang besar, menawarkan peluang bagi Korea Selatan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar-pasar mitra tradisionalnya yang beresiko tinggi di tengah ketegangan politik dan proteksionisme yang sedang berlangsung di tahun tersebut. Nah, dalam hal keterbukaan pasar sendiri ada 2 langkah utama
yang dilakukan Korea Selatan untuk mendorong keterbukaan terhadap pangsa pasar ASEAN. Yang pertama itu dengan meliberalisasi tarif ekspor melalui peningkatan FTA atau Free Trade Agreement dengan negara-negara ASEAN. Lalu yang kedua, selain meliberalisasi tarif di bawah Free Trade Agreement, Korea Selatan juga memperluas kehadiran perusahaan-perusahaan maupun UKM-nya di negara-negara ASEAN. Utamanya itu lebih banyak di wilayah Vietnam dan juga Singapura. Lalu dalam konteks keterbukaan pasar, implementasi NSP sendiri didasarkan pada keharusan ekonomi Korea Selatan untuk mengamankan akses pasar yang lebih luas sebagai bentuk sumber pertumbuhan baru yang potensial dan stabil untuk ekonomi Korea Selatan yang lagi mengalami perlambatan dan depresiasi akibat kerugian ekonomi dari mitra-mitra dagang tradisionalnya. Yang ketiga adalah indikator investasi asing langsung atau foreign direct investment. Korea Selatan sendiri merupakan salah satu sumber penting untuk arus masuk FDI ke kawasan maupun negara-negara ASEAN. Dengan Korea Selatan sendiri menempati sumber terbesar ke-8 untuk FDI di ASEAN pada tahun 2020. Nah, dalam hal investasi, kondisi di Tiongkok yang semakin beresiko bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk berbisnis mendorong banyak perusahaan Korea Selatan untuk mengembangkan rantai pasokan mereka ke kawasan yang lebih pasti di tengah ketidakpastian persaingan AS dan Tiongkok juga pandemi COVID-19. Adapun beberapa contoh perusahaan Korea Selatan yang memutuskan untuk merelokasi basis operasionalnya dari Tiongkok dan masuk ke Vietnam. Beberapa di antaranya adalah Samsung, Hyundai, dan juga LG Electronics. Nah, perluasan investasi Korea Selatan di ASEAN ini mencerminkan kepentingan Korea Selatan untuk merelokasi produksi guna mempertahankan daya saing sekaligus meminimalisir dampak buruk dari ketegangan persaingan negara-negara besar juga sekaligus memanfaatkan potensi kawasan ASEAN yang sedang berkembang dengan peluang pasar konsumerismenya. Untuk kepentingan yang kedua yang dijelaskan oleh Charles Chung Han-woo adalah kepentingan komunitas. Kepentingan komunitas sendiri menggarisbawahi pentingnya aspek sosial dan ikatan institusi politik antar masyarakat dalam analisis kepentingan nasional sebuah negara. Korea Selatan dan ASEAN memiliki banyak kesamaan dalam hal sejarah dan kebudayaan sebagai sesama negara Asia, utamanya melalui ikatan pengaruh pasar budaya populer Korean Wave atau Hallyu di kawasan ASEAN. Kebijakan NSP dalam hal ini, Korea Selatan mengadopsi pendekatan kerjasama berbasis masyarakat sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat hubungan dengan negara ASEAN. Hal ini terlihat melalui pilar people yang berorientasi pada masyarakat. Nah, dalam aspek politik dan diplomatik, Korea Selatan juga berpartisipasi aktif dalam forum-forum regional ASEAN dan terlibat dalam upaya bersama untuk mengatasi tantangan juga memajukan stabilitas. Kepentingan komunitas menurut Han-woo sendiri didasarkan pada 3 indikator utama. Yang pertama itu adalah organisasi antar pemerintah atau IGO. Yang kedua ialah pembangunan domestik, dan yang ketiga itu rezim demokrasi. Untuk yang pertama, IGO, keanggotaan dalam organisasi antar pemerintah adalah hal yang krusial bagi sebuah negara karena dapat memberikan akses lebih kepada platform diplomatik dan juga kerjasama multilateral strategis. Selama masa implementasi NSP, Korea Selatan bergabung dengan satu IGO yang juga ada negara-negara ASEAN di dalamnya, yaitu Blok Ekonomi RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership. Nah, dalam hal ini,
Secara khusus, Presidential Committee atau Komite Kepresidenan yang dibentuk oleh Presiden Moon Jae-in untuk menangani urusan terkait NSP menyebutkan bahwa kesepakatan Korea Selatan untuk bergabung dengan RCEP tersebut merupakan hasil inti dari kebijakan NSP. Kepentingan strategis Korea Selatan dalam keanggotaan AGO ini bisa diidentifikasi sebagai bentuk perluasan hubungan luar negeri Korea Selatan dan penguatan posisi strategisnya sebagai aktor middle power global melalui keterlibatannya dalam forum-forum regional dan multilateral. Selanjutnya, indikator yang kedua adalah pembangunan domestik. Korea Selatan sendiri merupakan contoh nyata dari pentingnya pembangunan dalam meningkatkan peran internasional sebuah negara. Korea Selatan berhasil mencapai transformasi ekonomi yang signifikan hanya dalam kurun waktu 60 tahun terakhir, di mana dunia internasional menyebut fenomena ini sebagai Miracle on the Han River. Keberhasilan pembangunan ekonomi Korea Selatan ini memungkinkan si Korea untuk meningkatkan peran dalam arsitektur pembangunan internasional. Sebagai salah satu negara donor di dunia, kini Korea Selatan udah terlibat aktif dalam banyak program kerjasama pembangunan dengan banyak negara berkembang, termasuk negara-negara ASEAN. Dalam inisiatif NSP sendiri, Korea Selatan menetapkan kerjasama pembangunan sebagai jalan utama atau cara utama untuk memperdalam keterlibatan dengan negara-negara ASEAN. Dan program pembangunan di bawah NSP itu lebih difokuskan untuk subkawasan Mekong. Lalu yang ketiga adalah demokrasi. Korea Selatan dan ASEAN memiliki kondisi geopolitik yang serupa di kawasan Asia, di mana keduanya sering kali menjadi arena persaingan kekuatan besar di dunia. Situasi yang serupa ini mendorong menguatnya kerjasama antara Korea Selatan dan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan intuisi sebagai sesama negara dunia ketiga di kawasan Asia yang juga bekas negara jajahan yang dimaksudkan untuk menyiasati jebakan geopolitik dari negara-negara besar dengan cara yang lebih konstruktif melalui pembentukan kerjasama. Korea Selatan dan negara-negara ASEAN memiliki nilai-nilai politik luar negeri yang cukup identik. Sebagai negara yang demokratis, baik Korsel maupun ASEAN, menekankan pentingnya keterlibatan yang luas alias inklusif dalam proses geopolitik kawasan yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang mereka anut. Dalam hal demokrasi, kepentingan Korea Selatan untuk memperkuat komunitas turut dipengaruhi oleh kesamaan situasi dan juga pandangan politik yang diyakini oleh keduanya terkait dengan kompleksitas politik dan kemandirian politik luar negeri di kawasan. Selanjutnya, kepentingan ketiga adalah kepentingan keamanan. Kepentingan keamanan sendiri berafiliasi dengan faktor-faktor seperti koalisi aliansi strategis, kekuatan militer untuk tujuan pertahanan nasional, dan kepemilikan cadangan senjata nuklir untuk tujuan keamanan nasional. Nah, sifat dasar dari NSP sebagai visi regional baru Korea Selatan terbilang sangat berbeda dengan kebanyakan inisiatif regional dari negara-negara besar. NSP cenderung lebih menekankan pada dimensi keamanan non-tradisional dibandingkan dengan masalah keamanan regional yang sensitif atau dimensi keamanan tradisional. Dalam hal ini, Korea Selatan, fokus utama dari keamanan nasional Korea Selatan sendiri adalah permasalahan pembangunan perdamaian antar Korea. Kepentingan keamanan Korea Selatan ini sejalan dengan beberapa poin dalam pilar PEACE yang mewakili kerjasama politik dan keamanan di antara apa yang disebut dari prinsip 3 pillars dari NSP. Indikator kepentingan keamanan yang pertama adalah aliansi. Korea Selatan memanfaatkan kebijakan NSP untuk meminimalisir dampak negatif dari ketegangan yang meningkat antara AS dan Tiongkok terhadap kepentingan keamanannya. Dalam hal ini, sebagai sekutu dekat Amerika Serikat, Korea Selatan sangat bergantung pada loyalitas dengan negara-negara
dengan negara yang besar satu ini untuk memastikan jaminan keamanan nasionalnya, terutama dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara. Namun, saat AS terlibat persaingan dengan Tiongkok, Korea Selatan kemudian dihadapkan pada dilema strategis untuk memilih salah satu dari keduanya, entah itu memilih Tiongkok sebagai mitra ekonomi utamanya ataupun memilih Amerika Serikat sebagai aliansi keamanan utamanya, yang kemudian menimbulkan dilema tersendiri dan membatasi fleksibilitas otonomi luar negeri Korea Selatan. Oleh karena itu, kepentingan aliansi Korea Selatan dalam NSB kemudian muncul karena adanya kebutuhan Korea Selatan untuk memperoleh dukungan dari negara-negara ASEAN untuk permasalahan keamanan nasional di luar dukungan dari aliansi tradisionalnya yang sedang rentan. Korea Selatan bergantung pada sektor ekspor sebagai stimulus utama dalam perekonomian nasionalnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Selatan telah muncul sebagai salah satu pusat ekspor pertahanan global dengan pertumbuhan yang terhitung cepat di dunia. Korea Selatan masuk ke dalam barisan para produsen senjata top dunia seperti Amerika Serikat, Rusia, Jerman, dan Perancis. Pada tahun 2020 sendiri, Korea Selatan menduduki eksportir senjata terbesar ke-7 di dunia. Di bawah pemerintahan Moon Jae-in, Seoul atau Korsel kemudian memprioritaskan kerjasama dalam industri pertahanan sebagai bagian dari agenda kebijakan NSP. Nah, Korea Selatan sendiri telah menjadi salah satu pemasok senjata utama bagi negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN termasuk di antara 5 besar negara tujuan ekspor senjata utamanya, yang umumnya itu ke Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Kepentingan Korea Selatan dalam kemampuan nasional ditujukan untuk memajukan industri pertahanan nasional Korea Selatan secara global. Lalu indikator yang ketiga adalah kepemilikan senjata nuklir. Tindakan Korea Selatan untuk menetapkan New SOLTON Policy terhadap negara-negara ASEAN tidak mencakup kepentingan Korsel atas kepemilikan senjata nuklir di dalamnya. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Korea Selatan maupun negara-negara ASEAN itu tidak menganut rezim kepemilikan nuklir, melainkan mereka mengadopsi rezim pengendalian dan prinsip non-proliferasi senjata nuklir yang didasarkan pada ketentuan NPT atau Nuclear Non-Proliferation Treaty. Dibandingkan untuk memperkuat atau mendapatkan kerjasama pengembangan nuklir, kebijakan NSP yang diberlakukan Korsel ke negara-negara ASEAN itu lebih berfokus pada upaya denuklirisasi semenanjung Korea gitu, atau pencapaian dukungan untuk perdamaian antar kedua Korea. Kemudian sampai di bab terakhir, yaitu penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ada 3 kepentingan yang saling berkaitan dari inisiasi NSP Korea Selatan di kawasan ASEAN. Pertama itu dalam dimensi ekonomi, Korsel mencari peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dengan berupaya mengamankan pangsa pasar potensial di ASEAN dan memperluas mitra dagangnya yang pada dasarnya itu ditujukan untuk mengurangi ketergantungan berlebihan pada mitra dagang atau mitra ekonomi tradisionalnya, yaitu AS, Amerika Serikat, Tiongkok, dan juga Jepang. Lalu yang kedua, dalam hal komunitas, kepentingan Korea Selatan dalam NSP sendiri didasarkan pada kebutuhan untuk memperluas hubungan diplomatik, memperluas jangkauan hubungan diplomatik, dan meningkatkan peran strategis Korea Selatan di komunitas internasional. Juga karena adanya harmoni atau kesepahaman prinsip politik luar negeri dan politik kawasan yang dianut oleh Korea Selatan dan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, dalam dimensi keamanan, Korea Selatan hendak mencapai kepentingan untuk mengamankan dukungan keamanan dari negara-negara ASEAN dalam agenda keamanan regional di semenanjung Korea, sekaligus memperluas kapasitas penjualan alat militer kepada negara di kawasan tersebut. Hal ini dalam artian tujuan komersial. Kemudian untuk saran terdapat 3 hal yang bisa
saya sarankan setelah melakukan penelitian ini, yang pertama, agar ruang lingkup penelitian bisa lebih difokuskan atau dikerucutkan dengan meneliti isu secara bilateral agar lebih terlihat jelas bagaimana implikasi kebijakan NSP yang berlaku secara khusus di negara mitra tertentu, kayak mengambil salah satu sampel negara dari ASEAN gitu. Lalu yang kedua, untuk mengeksplorasi topik terkait NSP Plus yang juga merupakan bagian penting dari pengembangan substansi kebijakan NSP. Dan yang ketiga itu cakupan isu dari kebijakan NSP diharapkan bisa lebih dikembangkan dengan lebih beragam yang bisa ditinjau dengan melihat variasi variabel lainnya seperti hambatan dan tantangan dalam proses implementasi NSP, korelasi antara NSP dengan strategi soft power Korea Selatan, ataupun hubungan antara kebijakan NSP dengan identitas middle power yang melekat dalam diri Korea Selatan sebagai sebuah negara. Baik, sekian penjelasan tentang hasil diseminasi topik skripsi saya. Atas perhatian teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih.